yang arif dan bijaksana. Hadirin sebangsa dan setanah air yang berbahagia. Di era digital, era mondial ataupun global seperti saat ini, telah tersedia alternatif komunikasi gaya baru, yaitu komunikasi melalui media sosial atau komunikasi lewat dunia maya. Komunikasi ini menghadirkan kemudahan yang luar biasa karena hanya dengan bermodal smartphone dan kuota kita dapat menjelajah seisi dunia. Kita juga dapat berkomunikasi dengan teman dan keluarga di seluruh mancanegara. Berbagai informasi dan berita pun dapat kita ketahui dalam sekejap mata. Karena itulah media sosial begitu diminati di negara kita. Kementerian Komunikasi dan Informatika mengungkapkan kegunaan internet di Indonesia saat ini mencapai 63 juta jiwa dan penggunanya didominasi oleh anak muda. Namun sayang hadirin, penggunaan internet tanpa filterisasi yang kuat telah menimbulkan ketergantungan dan kecanduan yang dahsyat. Dari mulai kecanduan chatting, update status, berselancar dari satu medsos ke medsos yang lainnya, sampai dengan kecanduan game online, video porno, judi, bahkan ahli menyebarkan berita-berita hoax. Semua ini berujung pada lunturnya nilai-nilai karakter bangsa dan agama, dikarenakan semakin bertambahnya kekerasan, permusuhan, bentrok-bentrok antara suku dan kalangan, pemerkosaan, bahkan pembunuhan. Maka dari itu hadirin, untuk membangun sikap toleransi bangsa yang kuat, maka diperlukan rakyat yang beradab dengan karakter yang sehat. Lalu pertanyaannya adalah, bagaimanakah kita mampu membangun karakter bangsa yang mulia ini di tengah kemajuan teknologi digitalisasi yang tiada tara? Sebagai jawabannya, perkenankan kami membawakan syarahan Al-Quran yang berjudul Penguatan Moderasi Beragama melalui Platform Digital dengan landasan Al-Quran Surah Ar-Rahman ayat
Imam Al-Baidawi dalam tafsirnya Anwar Tanzil wa Asrul Tafwil juz 4 halaman 110 menjelaskan, ini sata'tum antangfulu min aqtaris samawati wal ard ay in qadaftum antahruja min jamalis samawati wal ard zalimina minallahi farina minal qada'i. Wahai jin dan manusia, jika kalian sanggup keluar dari sisi-sisi langit dan bumi, dan kalian mampu melarikan diri dari Allah dan lari dari ketetapannya. Dan Al-Khazin dalam tafsirnya Nubabu Ta'wil fi Ma'ani Tanzil juz 7 halaman 6 menjelaskan, ini sata'tum anta'udu min aqtaris samawati wal ard ay fatu'azzizu rabbakum hatta la yaqdiru alaikum fahruju. Jika kalian sanggup keluar dari penjuru langit dan bumi, dan kalian mampu mengalahkan Tuhan kalian sehingga dia tidak mampu lagi terhadap kalian, fahruju, maka keluarlah. Dan pada kalimat illa bisultan ditafsirkan oleh Al-Khazin, la yaqdiruna ala nufudin illa bikuwatin wa qa'atin wa ghalabatin. Wa qala Ibnu Abbas, illa bisultanin illa bibainati minallah. Kalian tidak akan sanggup melakukannya kecuali dengan kekuatan dan kemampuan. Ibnu Abbas menjelaskan, kecuali dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin hadirat rahimakumullah, surah Ar-Rahman ayat 33 ini adalah ayat yang mengingatkan bahwa manusia tidak bisa lari dari Allah dan lari dari pertanggungjawaban kepadanya. Ayat ini juga memotivasi manusia untuk menuntut ilmu dan mengembangkan teknologi, dengan catatan bahwa kesanggupan manusia mengembangkan teknologi sejatinya adalah berkat pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak positif, baik dari segi ekonomi, sosial, politik maupun keagamaan. Seperti lahirnya unicorn yang memperluas lapangan pekerjaan, online shop yang menghadirkan pengusaha baru yang kecil dan bertujuan alih politik dan mubalik dari berbagai penjuru negeri. Lewat tombol like, share, and subscribe, dalam hitungan jam jutaan pasang mata yang melihatnya. Begitulah seharusnya teknologi, hadirin. Kecanggihannya harus menghadirkan manfaat sekaligus sebagai pengingat akan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meski dikasih era teknologi adalah perubahan yang cepat, dan saat ini hadirin, teknologi digital memberikan banyak dampak negatif, sehingga filternya yang dapat menyebabkan kecanduan, sehingga mudah lalai mengingat Tuhan. Banyak pemuda, balita, sampai orang tua yang tidak mau berhenti bermain game. Bahkan di antara mereka ada yang sampai mengalami gangguan jiwa, dan ada pula yang sampai sakaratul maut pun jari jemarinya tidak mau berhenti, seolah-olah sedang bermain game. Ancaman lain yang sangat berbahaya adalah maraknya video porno yang tersebar di berbagai media sosial. Akibatnya sangat fatal, saudara, di mana banyak pemuda yang kecanduan seks teros. Maraknya kasus-kasus kekerasan seksual sudah muak rasanya setiap kali disuguhi berita ayah perkosa anak kandungnya, kakak berhubungan intim dengan adiknya. Bahkan belum lama ini, saudara, seorang ibu melakukan hubungan seksual dengan kedua anak
Bismillah. Hadirin hadirat rahimakumullah. Selain game online dan pornografi di media sosial juga kerap meracuni otak para penggunanya dengan berita hoax, sehingga mahir tokoh-tokoh yang penuh pencitraan. Kebohongan dianggap kebenaran dan kebenaran dianggap kebohongan. Yang salah dipuji dan yang benar tak pernah dipuji, sehingga beredar publik di tengah masyarakat. Benar begitu hadirin. Lalu bagaimanakah hadirin agar era teknologi digital tidak menjadi bumerang bagi negara kita ini? Jawabannya adalah dengan mendirikan karakter. Di antaranya mendirikan karakter yang dicontohkan oleh Luqman Nur Hakim yang dijelaskan dalam Quran surah Al-Luqman ayat 13 sampai 14. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير صدق الله العظيم. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah engkau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah kezaliman yang besar. Dan aku perintahkan kepada umat manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya, ibunya yang telah mengandung dalam keadaan lemah dan bertambah-tambah, dan menyapitnya dalam usia 2 tahun. Maka bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua orang tuamu. Hanya kepadamu engkau kembali. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya." Dewan Hakim yang kami hormati, hadirin hadirat yang kami cintai, sebagai kesimpulan terjemahan Al-Quran tadi, era teknologi digital tidak dapat kita hindari, dan manusia masa kini yang harus pandai menyikapi, di antaranya dengan mendirikan karakter Islami sejak dini. Filterisasi terhadap teknologi menjadi kewajiban bagi penanggung kekuasaan di negeri ini. Pemerintah wajib melindungi rakyatnya dari dampak negatif teknologi, baik dengan mendirikan karakter yang Islami dan memblokir situs-situs kekerasan dan pornografi, serta pengajaran hukum dalam negeri. Dengan begitu, kita berharap bangsa ini akan menjadi bangsa yang maju dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945
hikmah sehingga menjadi bangsa yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelum kami tutup syarahan Al-Quran, perkenankan kami membawakan pantun. Jika berjumpa sapalah teman,